Ya, alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekalian masih sehat semua, insyaallah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berjumpa kembali pada kajian Ba'da Subuh online di Mushola Rodotul Jannah, Linggabuana, Pakuan Regensi Bogor. Pada kesempatan ini alhamdulillah telah hadir pada ruang Zoom ini narasumber kita atau penceramah kita, yaitu Profesor Ahmad Sulaiman. Beliau ini adalah Professor of Food Safety and Nutrition IPB University. Beliau nanti akan membahas makanan halal, thayyib, dikaitkan dengan COVID-19. Sama sekalian, dalam Al-Quran kata thayyib itu ada yang berbentuk thayyiban, thayyibah, kemudian juga ada thayyibat. Nah, saya ingin mengutip satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kullu mimma fil ard. Makanlah dari apa-apa yang ada di bumi. Halalan thayyiban. Halal lagi baik. Ini ada yang menerjemahkan begitu. Wala tatabi'u, dan jangan mengikuti khutuwatis syaiton, langkah-langkah setan. Mungkin yang buat langkah setan itu makan apa saja itu ya, termasuk kelawar. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya bagi kalian aduwun, musuh. Setan itu musuh, mubinun, yang nyata. Nah, jamaah sekalian, perlu diketahui makna baik tadi, lagi baik, halal lagi baik tadi itu. Jadi lafal thayyib ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Misalnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan bahwa maksud kata thayyiban itu adalah suci, tidak najis, lagi tidak haram. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa kata-kata thayyib itu artinya sesuatu yang baik, tidak membahayakan tubuh dan pikiran. Sedangkan Imam Al-Qurtubi mengamalkan bahwa halalan itu merupakan maf'ul. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada fa'il, fi'il, maf'ul. Maf'ul ini adalah objek. Sedangkan thayyiban itu adalah hal. Hal itu adalah penjelas. Jadi keadaan dari halal itu apa? Jadi halal yang baik, kira-kira gitulah. Nah, kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang disebut thayyib di situ adalah thayyiban itu adalah sesuatu yang lezat dan layak untuk dikonsumsi. Nah, ini kayaknya nanti definisi yang akan diulas oleh Prof. Ahmad Sulaiman ya. Nah, jamaah sekalian, kemudian dari berbagai keterangan itu Kiai Ali Mustafa Yaqub, kalau nggak salah ini beliau yang pernah menjadi imam besar Istiqlal ya. Beliau menulis dalam bukunya tentang kriteria halal haram untuk pangan, obat, dan kosmetika menurut Al-Quran dan Al-Hadis, bahwa pemanaan produk yang thayyib itu pertama, thayyib semakna dengan halal, yaitu tidak diharamkan oleh nas, suci secara substantif, serta tidak najis. Kemudian yang kedua, produk ini tidak membahayakan tubuh, akal maupun jiwa saat dikonsumsi. Ini sejalan dengan pendapat Imam Ibnu Katsir. Kemudian yang ketiga, makanan atau minuman tersebut dinilai enak dan layak dikonsumsi. Nah, ini saya kira juga madhabnya Prof. Ahmad Sulaiman. Makanan itu harus yang enak-enak dan layak dikonsumsi tentu ya. Makanan harus enak. Aman tapi juga enak gitu kan. Jangan aman tapi nggak enak gitu ya Prof ya. Nah, nah dalam kesempatan ini mari kita ikuti nanti penjelasan dari Prof. Ahmad Sulaiman. Beliau ini adalah pakar pangan, khususnya pada bidang food safety dan nutrition. Awas, bukan food security ya.
Nah, jadi pangan kebun jadi food safety itu berarti dengan food security. Ini Food jangan sampai dulu ya. Jadi beliau ini adalah food safety. Kalau food security itu ketahanan pangan. Nah, itu tugasnya para pejabat ini yang harus menyediakan pangan secara ada 3 kalau saya menyingkatnya itu. 3A. Availability, yaitu ketersediaan, accessibility berarti makanan itu bisa diakses, dan yang ketiga adalah affordability, yaitu terjangkau, artinya harganya terjangkau. Nah, sebenarnya pada masa COVID ini, pemerintah harusnya menyediakan food security. Ya. Mohon izin untuk yang jamaah yang supaya noise-nya tidak masuk di mute ya. Di mute, kecuali nanti pas tanya jawab atau menjawab sapaan baru dipencet gitu kan. Jadi saya ulang, ini beliau ini adalah food safety, bukan food security. Kalau food security itu tugasnya pemerintah agar menyediakan pangan secara ketersediaan, ya, keteraksesan dan keterjangkauan secara harga, khususnya mungkin pada saat pembatasan ini. Nah, Bapak sekalian, mungkin beliau nanti juga akan mengaitkan dengan wabah COVID-19 ini, terutama mungkin bisa jadi orang mengabaikan prinsip halal dan thayyiban ini, sehingga makan apa yang dia suka tapi melanggar hudud Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Itu bisa kita lihat misalnya di dalam surat Asy-Syura ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydiyakum. Wa ma asobakum, dan apa-apa dan tidak akan ada musibah ya yang menimpa kalian tuh min musibatin, dari sebuah musibah, fima kasabat aydiyakum. Tidak lain itu akibat dari perbuatan kalian sendiri atau perbuatan dosa kalian sendiri. Nah, demikian barangkali pengantar dari saya, jamaah sekalian. Mari kita ikuti penjelasan Prof. Sulaiman, Prof. Ahmad Sulaiman. Tafadhol, Prof. Sekaligus Ustadz ini, Ustadz di Sukabumi. Mangga. Asal. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita bisa bersilaturahim walaupun tidak berdekatan ya, ini melalui virtual. Alhamdulillah dengan memanfaatkan teknologi kita bisa bersilaturahim jarak jauh ya, untuk sama-sama saling berwasiat ya, saling mengingatkan, karena tugas kita ini adalah saling mengingatkan ya, agar kita bisa menjalankan tugas kita sebagai manusia. Tugas kita sebagai manusia, sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita itu ibadah. Dan kita hanya singgah sementara di dunia ini yang sangat pendek, dan kita akan kembali ke tempat semula di mana nenek moyang kita diciptakan, ditugaskan untuk tinggal di sana, yaitu jannah. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke tempat tinggal kita yang abadi. Dan untuk ibadah ini maka Allah membekali manusia dengan satu sumber daya yang
memungkinkan manusia untuk mampu melakukan ibadah. Karena bagi Muslim, ya, semua perilaku, semua kegiatan, aktivitas kita selama singgah di dunia adalah ibadah. Dan itu butuh satu kekuatan, butuh tenaga, butuh energi, butuh makanan. Nah, agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah, ya kita harus ikutin juga petunjuknya, makanan seperti apa yang boleh kita konsumsi, begitu ya. Jadi ini yang saya kira yang diminta oleh Ustadz Rimun bagi saya untuk membahasnya, walaupun saya terus terang, saya bukan, walaupun tadi katanya disebut pakar sebagai profesor, sebenarnya lebih tepatnya prof ya, provokator lah ya. Karena saya terus terang aja, berbeda dengan Ustadz Rimun, apalagi dibilang Ustadz, saya itu nggak bisa, karena saya tidak pernah makan bangku pesantren. Ya. Jadi itu ya. Dan juga saya nggak pernah makan bangku perguruan tinggi, ya nggak pernah ya, karena terlalu keras. Gitu ya. Tapi saya karena dapat amanah nih sebagai dari nenek moyang saya ini kebetulan anggota BIN, ya, dan keturunan Nabi begitu. Di mana ditugaskan untuk saling mengingatkan lah. Jadi nama lengkap saya kan Ahmad Sulaiman bin Daud Fahrudin bin Sarbini bin Hashim bin Adam alaihissalam. Ya. Jadi si anggota bin sekaligus keturunan Nabi. Ya. Bukan keturunan Pithecanthropus erectus. Ya. Baik, itu saya pengantar. Ini yang akan kita diskusikan sebagai pengantar diskusi aja ini ya. Jadi saya bukan mau mengajari bahwa Bapak di sini ada Profesor Nurdin nih dari Universitas Dulako yang memang ahlinya di bidang ini ya. Saya kembali saya hanya memprovokasi aja lah supaya orang mau peduli terhadap ini. Nah, kita lihat bagaimana perintah agama terkait mengonsumsi makanan. Jadi ini dalam Islam ini sangat unik begitu ya. Karena mungkin saya mempelajari berbagai agama gitu ya. Ternyata hanya agama Islam ya, yang benar-benar meletakkan masalah makanan itu menjadi sesuatu yang benar-benar diatur begitu. Kita lihat misalnya di Al-Quran surat Abasa ya, surat 18-24. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa yanzuril insanu ila ta'amihi. Maka hendaklah manusia memperhatikan apa yang dimakannya. Ya. Jadi ada perintah ya, supaya kita memahami bagaimana sih Allah menyediakan makanan tersebut, bagaimana prosesnya dan sebagainya. Ya. Jadi kita diperintahkan hendaklah memperhatikan apa yang dimakan. Ini artinya apa? Umat Islam itu harus mempunyai literasi tentang pangan dan gizi. Bagaimana kita bisa memperhatikan kalau kita tidak mempelajarinya, tidak memahaminya. Ya. Artinya, sebagaimana ibadah yang lain, sholat kita harus belajar wudhu, ya, belajar sholat, kemudian juga belajar bagaimana memahami tentang aturan zakat, memahami tentang aturan pewarisan, faraid dan sebagainya, aturan haji, juga masalah makanan. Karena kalau kita lihat, ya, begitu banyak ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang bicara masalah makanan. Tidak kurang berapa surat diberi nama dengan nama makanan. Allah juga bersumpah dengan nama makanan. Luar biasa. Artinya apa? Supaya umat ini mempunyai literasi gizi yang baik, perlu edukasi.
agar mereka tumbuh menjadi muslim sebagai konsumen yang cerdas. Agar nanti ada kaitannya nanti dengan ibadah. Karena kalau kita sembarang makan, ternyata nanti kita lihat ibadah kita, doa kita bisa tidak dikabulkan kalau makanan yang kita konsumsi tidak sesuai dengan yang ditunjukkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sedikit saya ingin memberikan definisi dulu apa sih yang disebut dengan literasi gizi ini. Jadi literasi gizi ini adalah derajat sampai di mana seseorang mempunyai kapasitas untuk memperoleh, memproses, dan memahami informasi gizi dan pangan, dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan gizi yang tepat. Yang tepat itu misalnya, ini saya belanja apa, anak saya diberi makan apa, ini begitu bayi kita lahir, apakah langsung diberi susu formula, atau sampai 6 bulan biarkan hanya ASI saja, dan seterusnya. Jadi itu. Jadi orang yang literasi gizinya tinggi, maka itu akan menjadi indikator bagaimana pola makan dia. Makan dia benar atau tidak. Itu dari segi umum aja literasi menjadi penting, apalagi bagi umat Islam, karena Allah meletakkan makanan sebagai sesuatu yang sangat penting. Dan mengonsumsi makanan, memproduksi makanan itulah adalah bagian dari ibadah. Karena begitu kita melanggar, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah, diperintahkan Allah, maka kita menjadi berdosa begitu. Sebaliknya kalau kita mengikuti, memproduksi makanan sesuai dengan petunjuk Allah, maka menjadi pahala begitu. Jadi kita bisa melihat mutu diet seseorang itu dari tingkat literasinya. Ya. Dan pengetahuan gizi ini sangat penting, ya. Diajarkan kepada anak-anak kita, ya. Kita ingat zaman kita masih kecil, ya, masih keluarga-keluarga masih makan bersama, ya. Kita kan sering orang tua kita menganjurkan, makan nak, ayo makan ini enak nih, ini bagus untuk kesehatan, ini bagus untuk ini namanya apa, dan sebagainya. Ya. Dan kita sangat memahami, Pak Rimun sangat memahami, pangan adalah urusan asasi, ya, di dalam kehidupan manusia. Dan manusia nggak boleh puasa terus-menerus, harus makan. Karena pangan adalah nanti untuk bekal ibadah. Dengan mengkonsumsi makanan kita punya kekuatan untuk melakukan ibadah. Dan disinilah agama Islam mengatur dengan cermat terkait makanan. Tentunya untuk bisa memilih makanan sebagaimana yang dianjurkan oleh kitab suci maupun yang dianjurkan oleh para ahli gizi, maka kembali masyarakat harus ditingkatkan literasi gizinya. Dulu di keluarga lah tempat meningkatkan ataupun tempat membangun literasi gizi. Sekarang dari mana? Ya, paling dari peer group-nya, dari sekolah, kalau ada pendidikan masalah gizi dan kesehatan. Kalau enggak, ya apa yang dilihat di TV lah, apa yang diiklankan di TV. Orang sembarang lihat makanan enak, ya. Tidak tahu bahwa itu nggak boleh dikonsumsi oleh kita. Baik itu tidak sehat atau tidak halal. Dan berbagai studi menunjukkan bahwa pengetahuan gizi sangat mempengaruhi persepsi, pemilihan, dan pola makan dari masyarakat yang ujungnya nanti akan mempengaruhi status gizi. Dan ternyata literasi gizi masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Ini tidak heran, karena ternyata tingkat literasi secara umum masyarakat Indonesia juga pada ranking ke-60 dari 61 negara. Jadi kita paling bawah, ya, dari rankingan bangsa yang paling literate tahun 2016, kita rankingnya ranking ke-60. Jadi masih banyak kita yang buta, ya, buta huruf, buta pengetahuan dan sebagainya. Sehingga saat ini masyarakat lebih percaya kepada hoax yang disebar oleh media sosial ketimbang membaca dari sumber aslinya atau dari sumber yang kredibel. Inilah. Ya.
Dan kenapa literasi terhadap pangan dan gizi penting diperhatikan, terlebih-lebih oleh umat Islam. Kenapa? Orang gizi bilang, you are what you eat. Apa yang dimakan akan memberi dampak terhadap seseorang, baik pada fisik maupun psikisnya. Apa yang dimakan akan menentukan kesehatan dan pola penyakitnya. Apa yang dimakan akan menentukan kualitas Anda sebagai manusia. Dan apa yang Anda makan menentukan tingkat ketaatan di dalam beribadah. Jadi kalau kita sekarang malas beribadah, ya lihat aja makanannya kita konsumsi seperti apa. Terlebih-lebih sekarang dengan perkembangan ilmu nutrigenomik dan nutrigenetik. Ternyata bahwa makanan akan mempengaruhi gen dari kita. Sebaiknya gen kita juga akan mempengaruhi penerimaan kita terhadap makanan. Dan ini, ya silakan. Nanti ada kaitan dengan perilaku. Jadi jangan dikira bahwa perilaku tidak ada hubungan dengan makanan. Banyak kasus LGBT sekarang itu tidak terlepas dari faktor makanan yang dikonsumsi oleh orang yang bersangkutan. Nanti akan kita lihat. You are what you eat. Anda menjadi ingin seorang mutakin atau menjadi pemabuk, ya lihat aja makanannya. Anda ingin menjadi orang sehat atau yang penyakitan, kurang gizi, ya lihat makanannya. Termasuk pola makannya, cara makannya. Islam, misalnya dilihat di gambar tengah di sini, ya kita lihat. Gambar tengah ini breakfast sedikit, lunch agak banyak, dinner banyak. Nah itu tidak sesuai dengan Islam maksudnya. Islam itu justru breakfast banyak, misalnya, lunch sedikit, malam itu hampir boleh kata tidak makan. Gitu. Bahkan dalam puasa sendiri, kalau kita lihat aturannya, ya kita harus mempercepat, menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Ya. Jadi mestinya setelah buka itu habis tarawih nggak makan lagi, itu yang benar itu. Ya. Dan sahur jangan pagi-pagi sekali jam 1 udah sahur, enggak, justru udah ini, ya, udah jelang ke subuh gitu. Nanti kita lihat. Nah, ajaran Islam memberi petunjuk apa yang boleh atau mubah, apa yang dianjurkan sunnah, apa yang sebaiknya dihindari atau makruh, dan apa yang terlarang dikonsumsi, serta aturan lainnya terkait cara dan bagaimana makan tersebut diperoleh, disiapkan, dan dikonsumsi. Saya sebenarnya sudah ada buat tulisan, ada Islamic Guidance on Food and Nutrition, dan satu lagi adab Muslim dalam mengkonsumsi makanan. Jadi Islam itu mengatur, bukan hanya masalah petunjuk dalam hal makanan apa yang dikonsumsi, tapi juga bagaimana azab makannya. Ya. Yang ternyata aturan tersebut sangat sesuai dengan kemajuan teknologi, sangat sesuai dan bahkan diadopsi oleh ahli-ahli gizi dan kesehatan saat ini. Misalnya, di dalam Islam diatur bahwa hendaknya seorang ibu memberikan ASI, ya, dan bahkan menyempurnakan sampai 2 tahun. Dan itulah kemudian oleh Badan Kesehatan Dunia diadopsi menjadi 1000 HPK, ya, 1000 hari pertama kehidupan, ya, mulai dari hamil 9 bulan plus 2 tahun pemberian ASI. Luar biasa. Nah, dari kacamata ahli pangan dan mohon maaf, ada yang kelewat. Nah, kemudian, saya mohon maaf ya, kayaknya ada yang di dalam Al-Quran tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Rimun, di surat Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, innahu aduwwum mubin. Hai manusia, ini perintah kepada seluruh manusia. Makanlah dari apa yang ada di bumi, dari yang halal dan thayyib. Dan janganlah ikuti langkah setan, karena sungguhnya setan musuh yang nyata. Ini ayat ini ternyata sangat berkaitan dengan orang tua kita, Adam dan Hawa. Ya. Adam dan Hawa itu pertama diuji dengan makanan, ya, dan dia fa'ajallahu masyaiton,
kemudian digelincirkan oleh setan, yang setan berpura-pura mengaku sebagai pemberi nasihat, padahal dia kemudian memberikan hoax pertama di dunia ini, katanya makanlah pohon huldi ini, ya. Dan Adam mengikutinya, apa yang terjadi kemudian kita sudah tahu lah, ya. Jadi jangan ikut langkah setan. Nah, tadi ada kacamata halal dan toyib, ya. Dari kacamata ahli pangan dan gizi, toyib ini bisa diartikan aman, bergizi, enak, utuh, sehat, memberikan manfaat, memuaskan, dan tidak mengandung barang sesuatu pun yang dapat membahayakan tubuh yang mengonsumsinya. Itulah toyib, ya, menurut pemahaman saya, gitu ya. Sudah setelah membaca berbagai keterangan, termasuk tadi tafsir yang disampaikan oleh Ustaz Timun. Dalam ajaran Yahudi juga dijelaskan tentang makanan yang baik. Ajaran Yahudi makanan yang baik adalah yang memenuhi kriteria kosher. Dan supaya dia terjamin, dia itu baik, memenuhi kriteria kosher, ada namanya proses namanya kashrut, ya. Menjadikan dia itu menjadi baik, jadi kosher. Sehingga memenuhi kriteria tersebut diberi tanda, ya, jadi makanan yang ada lolos kalau kita halal, kalau mereka kosher itu ada di labelnya ada label K, artinya kosher, atau U, yaitu kosher juga. Atau kalau dia tidak termasuk produk hewani, ada di, bukan daging, disebut ditulis D, dairy, itu kosher, ya, untuk produk susu. Atau kalau bahannya nabati ditulis PRP, ya. PRP itu bahan nabati. Nah, tentu saja di sini Muslim harus bisa memastikan bahwa makanan yang dibeli dan dikonsumsi adalah sesuai dengan tuntutan syariah, yaitu halal dan thayyib. Dan ini menjadi sangat penting diperhatikan karena akan memberikan dampak terhadap semua ibadah kita. Jadi yang namanya ibadah itu bukan semata-mata yang rukun Islam, ya, rukun iman dan sebagainya, tapi makanan seolah di luar itu, padahal mengonsumsi makanan itu adalah juga bagian dari ibadah. Ini berbagai petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis terkait makanan. Jadi banyak sekali ayat Al-Quran yang membahas mengenai makanan. Bahkan terdapat beberapa nama surat merupakan nama-nama makanan seperti Al-Maidah, An-Nahl, Atin, Al-An'am, ya. Ada juga beberapa nama makanan yang disebut dalam Al-Quran. Demikian juga dalam hadis banyak sekali disebutkan mengenai aturan makan dan minum serta jenis makanan yang dianjurkan dan yang dihindari. Tadi di surat 2 168 sudah saya bacakan, di surat 2 172 juga, ya. Bagaimana panduannya? Kemudian di surat 5 Al-Maidah ayat 88, ya, perintah mengkonsumsi pangan yang halal dan thayyib. Di surat 5 Al-Maidah ayat 3 sampai 5, ya, apa saja yang diharamkan, ya. Yang di agama lain nggak ada, ya. Saya sangat biasa waktu di Amerika, kalau kita masuk ke Oriental Market, ke Thai House atau ke Vietnamese, ya, di sana mereka, saya pikir tahu warnanya itu merah, ternyata itu marus, darah, begitu, ya. Kemudian sama di surat 54 juga, ya. Mereka bertanya kepadamu apakah yang dihalalkan bagi mereka? Apa yang dihalalkan dijelaskan di sini. Termasuk juga mengenai makanan ahli kitab. Ini yang sering salah paham. Banyak orang-orang Muslim yang sekolah di Eropa dan Amerika, mereka menganggap bahwa makanan yang dijual di negara-negara Eropa dan Amerika itu adalah makanan ahli kitab, sehingga dianggapnya halal. Padahal belum tentu itu yang memproduksinya ahli kitab. Yang saya tahu di sana banyak orang-orang Konghucu, orang-orang agnostik yang beragama yang menyembelih, memproduksi. Jadi belum tentu halal begitu. Tapi ya banyak yang memudahkan, dibuat simpel, kan agama itu gampang katanya. Baca bismillah saja begitu, tanpa mau usaha untuk mendapatkan yang halal dan thayyib tersebut, ya. Sehingga saya terpaksa waktu saya sekolah di luar harus memberikan pengajian semacam ini di masjid, menjelaskan bahwa itu belum tentu halal, dan bahwa kita tidak susah untuk mendapatkan yang halal asal kita mau sedikit cerewet atau kita
sedikit teliti membaca label, membaca komposisi, kita bisa mengidentifikasi mana yang komponennya halal, mana yang tidak. Tapi ada juga teman-teman yang pemahaman halal di negara-negara ASEAN. Kalau kita ke Thailand atau ke Filipina, selalu tuan rumah itu ingin selalu menyambut kita, membagian kita. Don't worry, Mister, this is halal, halal. Ternyata syarat-syaratnya halal itu apa? Ya karena tidak mengandung babi saja, tidak mengandung alkohol. Jadi sebatas itu. Nyembelihnya apakah pakai bismillah atau tidak bukan urusan bagi mereka. Pokoknya tidak ada babi dan alkohol dikatakan halal begitu. Ini hati-hati. Jadi ketika belanja di negara-negara ASEAN, ya di luar Malaysia, ya ini harus hati-hati dan Indonesia. Oke, ya saya kira ini banyak sekali ya. Kan bahwa harus baca bismillah itu kewajiban ya. Nah, hadis nih ya. Di hadis ini sangat menekankan bahwa memang kita harus halal dan thayyib ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, thayyib, tidak menerima kecuali yang baik, thayyib. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Surat Al-Mu'minun 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Al-Baqarah 172. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang lama bepergian, rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit. Lantas berkata, wahai Robku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakainya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Ya, ada dalam surat di riwayat Muslim, kemudian juga di Ibnu Majah kalau tidak salah. Nah, Jabir meriwayatkan ini hadis juga ya, bahwa Rasulullah SAW berkata, daging yang tumbuh dari barang yang haram tidak akan masuk surga, dan tiap daging yang tumbuh dari barang yang haram akan dilempar ke dalam api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata, akan datang satu waktu di mana orang tidak peduli dengan yang dia peroleh, apakah halal atau haram. Ini sudah terjadi saat ini. Ya. Kemudian hadis yang lain, mohon maaf ini belum sempat saya terjemahkan, ini waktu saya presentasi di sana. Oh Sa'ad, protect your food, then your doa will be mustajab. Ya. Jadi, hey Sa'ad, lindungilah makananmu, maka doamu akan dijabah. Ya. Artinya apa? Pastikan itu halal. Ya. By Allah, which Muhammad soul in his hand, verily, ya, demi Allah yang nyawa Muhammad di tangannya, verily, ya, saksikanlah. One who eat an unlawful food into his stomach, then his deed is not accepted for 40 days. Jadi seorang yang makan barang haram ke dalam perutnya, maka amalnya tidak diterima untuk 40 hari. Dan and every place ground from haram food or riba, then the hellfire is the right place for him. Jadi tiap tubuh yang terbentuk dari makanan yang haram atau riba, maka api nerakalah tempat yang paling tepat untuknya. Luar biasa gitu, ngeri ya. Artinya apa? Makan itu berpahala kalau kita sesuai dengan syariah. Ya. Jadi ibadah bukan lagi pekerjaan mubah, ya, bukan. Ya. Nah sekarang saya sengaja karena waktunya singkat, saya langsung ke bagaimana makanan halal dan thayyib dan pencegahan COVID-19. Ya. Nah, walaupun saat ini sebetulnya sudah terjadi pergeseran pola penularan penyakit, ya. Jadi sebetulnya dulu yang paling menyebabkan kematian itu penyakit menular, ya. Dan tapi saat ini, nah ini terjadi pola penularan penyakit zoonosis yang luar biasa. Itu kan COVID-19 itu kan sebetulnya dari hewan, ya, dari kelelawar begitu, ya.
Ya, dua virus ini kan sama dengan virus yang menyebabkan SARS ya, cuman ini novel virusnya gitu ya, sama-sama corona. Ya. Sebetulnya sudah terjadi pergeseran sebetulnya ya. Jadi dari semula banyak penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian ke penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular yang bisa kronis. Jadi sekarang itu penyebab kematian terbesar itu sebenarnya bukan COVID-19 ya. Cuman berapa ya kalau dihitung yang mati sekarang karena kanker, jantung, tabrakan, dan penyakit lain itu lebih besar daripada COVID-19 sebetulnya. Ya. Cuman karena sekarang terjadinya pandemi, ini yang jadi rame gitu ya. Dan penyakit tidak menular maupun menular semua bisa dicegah dengan diet yang baik. Dan Islam sudah mengatur bagaimana pola makan yang benar, yang saat ini ternyata telah dibuktikan secara ilmiah kebenarannya. Bahkan kemudian seperti saya katakan tadi telah menjadi rujukan. Di antaranya ada pola gizi seimbang. Itu dari Islam sebenarnya. Dan perlunya memberikan perhatian pada 1000 HPK. Ya. Nah ini kita lihat ya, bagaimana penyebab utama dari beban penyakit antara tahun 90 sampai 2015. Jadi tahun 2015 itu bertukar dari penyakit tidak menular, dari penyakit menular ke penyakit menular. Ya. Jadi lebih banyak penyakit tidak menularnya atau PTM. Dan PTM itu sebenarnya sifatnya kronis, ya. Jadinya tuh lama, ya, dan sesungguhnya bisa dicegah. Ya. Kita lihat. Nah, dan itulah kemudian menyebabkan terjadi perubahan paradigma masyarakat terkait pangan. Dulu orang berpikir ya makan untuk hidup, yang penting makan agar bisa hidup. Kemudian ekonomi sudah meningkat, nah, berubah menjadi hidup untuk makan. Jadi yang dipikirin makanan dulu, ya. Belum apa-apa, ini snacknya apa, makannya apa, makan di mana, makan apa, dan seterusnya. Kemudian bergeser menjadi makan untuk budaya dan gaya hidup. Ya. Sekarang udah mulai lah ya, makan di tempat tertentu, makan di luar rame-rame segala macam, termasuk juga dalam budaya kan, ada zaman dahulu waktu kecil ada istilahnya kokoro manggih mulut ya. Jadi memang ada acara makan di Maulidan, Rajaban, Akekahan, bahkan 7 bulan ya. Bahkan juga setelah anak lahir ada acara makanan atau namanya pestanya Pahinum ya. 40 hari anak lahir ada biasanya kebiasaan masyarakat melakukan Pahinum. Sebenarnya artinya pahya naumun. Si dua orang tuanya udah bisa tidur bareng lagi ya. Kemudian sekarang kita di penghujung era makan untuk eksis ya. Jadi sebelum makan difoto dulu, diupload di Instagram. Makan di mana gitu ya. Gaya-gayaan ya. Makanya untuk selfie dulu. Tapi sekarang sebenarnya ya, udah lama di negara barat, food for health udah menjadi tren, makan untuk sehat. Jadi untuk sehat itu dengan makan. Jadi agar kita sehat, nggak kena penyakit adalah dengan makan. Tapi makan yang bagaimana begitu. Ya. Dan ini tidak lepas karena ada perubahan tadi itu. Sikap pada pangan itu karena prevalensi penyakit yang meningkat. Ya, kanker, diabetes, atau sklerosis, yang semuanya adalah non-communicable disease. Ini ternyata sesungguhnya penyakit ini bukan turunan, bukan menular, bisa dicegah. Maka terjadi perubahan sikap pencegahan penyakit dan hidup sehat. Jadi bagaimana sekarang itu orang bagaimana mempertahankan kebugaran. Karena kebugaran itu bisa meningkatkan imunitas. Ya. Kemudian mengurangi racun kimia dengan detox dan mencegah stres. Sehingga dari sana kemudian pangan dan menu yang sehat itu yang menjadi pilihan. Ya, food for health itu. Pangan lokal, pangan fungsional, dan suplemen lebih disukai daripada obat-obatan. Jadi orang sekarang sakit bukan nyari antibiotik, bukan. Nah, nyari makanan apa nih? Nurunin hipertensi. Nyari makanan apa nih supaya kolesterol rendah. Ya. Jadi sekarang itu dapur makanan itu, lemari dapur makanan itu sekarang dipandang sebagai lemari obat begitu.
Ya. Inilah disebut dengan self phenomenon. Ya. Jadi fenomena merawat diri sendiri gitu, kesadaran. Ya. Jadi saya ingin sehat nih, makan yang seperti apa begitu. Nah mestinya kalau umat Islam mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, inilah sebetulnya yang benar begitu. Food for health. Nah, Rasul sangat menekankan makan yang tidak berlebih-lebihan. Ya. Ini ada hadis misalnya dari Al-Mikdam bin Ma'di Kariba berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihinya, hendaknya sepertiga perutnya diisi dengan makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Jadi ini yang disebut dengan moderation, ya. Makan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ternyata kita nggak butuh banyak-banyak sesungguhnya. Yang penting kita bisa tegak, bisa menegakkan punggung, artinya bisa sholat, bisa berdiri, bisa sesuai kebutuhan yang mungkin tiap orang berbeda-beda gitu. Jangan berlebihan gitu ya. Bahkan di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah berkata, seorang yang beriman makan dengan satu perut, jadi merasa kenyang dengan sedikit makanan. Dan orang kafir atau munafik makan dengan 7 perut, makan sangat banyak. Hasil percobaan ya, pada tikus yang diberi makan ad libitum, ya, terserah dia sesukanya, dengan yang dikurangi sepertiganya ya, dari kebutuhan dia. Apa yang ternyata yang terjadi? Setelah berapa lama, tikus yang ad libitum timbul berbagai penyakit. Kolesterol yang tinggi, trigliserida yang tinggi, gejala kejantung dan sebagainya. Sebaliknya dikurangi sepertiganya dari kebutuhan dia, ternyata malah dia lebih sehat. Tidak ada gejala-gejala yang ditampakkan pada tikus yang diberi kebebasan itu. Yang bahkan di akhirnya dia jadi obes begitu. Itu makanya kita bisa memahami sebetulnya kita sedang lagi Ramadan. Ramadan itu kan sama dengan dikurangi sepertiganya, mestinya gitu ya. Itu jangan khawatir akan menyebabkan kita sakit dan sebagainya. Termasuk ibu yang hamil dan menyusui, tidak akan berkurang. Makanya berbeda antara puasa dengan haid. Ya. Kalau haid, seorang perempuan tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Tapi kalau dia menyusui, ya, atau hamil, dia tidak ada larangan untuk puasa, untuk membatalkan, tidak ada larangan untuk puasa. Boleh puasa, kecuali kondisinya tidak memungkinkan, baru diberi keringanan rukhsah untuk membatalkan. Tapi tidak ada larangan, beda dengan ke sholat. Begitu. Artinya sebenarnya dengan dikurangi sepertiga itu nggak akan menyebabkan kita menjadi kekurangan gizi dan sebagainya, malah sehat. Mestinya. Karena dengan puasa itu bahkan terjadi proses detoksifikasi, ya. Bukan, dan berkurang belanja mestinya. Ya. Asal mengikuti puasanya Rasulullah. Saya biasanya kalau puasa itu bisa berkurang 5 kg. Jadi diet yang terbaik itu. Bisa berkurang. Makanya nanti sebelum puasa tanggal 24 nih, Bapak Ibu hadirin, ditimbang dulu berat badan. Ya. Nanti setelah lebaran berapa. Ya. Beratnya. Benar nggak? Kalau berat badannya turun, berarti puasanya benar. Nah, bukan puasa balas dendam. Kalau bertambah itu puasa balas dendam. Tentang siang hari nggak makan, begitu buka langsung balas dendam. Setuju, Pak. Benar-benar. Ya. Nah, ternyata salah satu prinsip dari pola hidup sehat ini adalah mengonsumsi pangan yang aman, beragam, dan berseimbang.
Ini udah diakui seluruh dunia. Dan Muslim ternyata tidak disarankan untuk mengonsumsi hanya satu jenis makanan tunggal. Atau tidak disarankan menjadi vegetarian. Ya. Hanya makanan tertentu saja yang jelas keharamannya yang dilarang dikonsumsi. Justru apa yang ada semua di bumi ini untuk manusia. Jadi Al-Quran dan hadis justru menyebutkan bahwa Muslim dianjurkan untuk makan beragam makanan, beragam makanan, namun tidak boleh berlebihan. Termasuk susu, daging, sayuran, ikan, buah-buahan, biji-bijian, dan madu. Silakan Bapak Ibu lihat. Yang enak-enak, Prof, ya. Yang enak-enak. Iya, karena itu ujian pertama itu, ya. Justru Allah itu memberikan satu kenikmatan diberikan kepada manusia adalah itu, kenikmatan mengkonsumsi makanan. Dan ujian pertama itu, ingat Adam dan Hawa pertama kali diuji kan diperintahkan setelah diciptakan, setelah malaikat diperintahkan bersujud kepada Adam karena Adam bisa menyebutkan, malaikat tidak bisa menyebutkan nama-nama yang ada di bumi dan Adam bisa. Maka Allah berfirman, kun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kamu Adam dan istrimu di surga. Tapi ujian pertama apa? Wala takroba hadis sajarota. Dan jangan kau dekati pohon. Ini ya, ujian itu kenikmatan di situ. Ya, ada kenikmatan ujian dengan kenikmatan makanan. Hanya ketika Siti Hawa masuk surga melihat itu kan, Mas Adam, unzur ila sajaro, lihat, ini ada pohon yang begitu buahnya ranum, kayaknya enak dimakan gitu kan. Tapi Adam mula-mula tertarik, tapi kemudian dia mukanya muram, sedih. Kenapa kok jadi sedih, Adam? Kata istrinya. Saya takut, saya khawatir. Khawatir. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah jangan mendekati pohon ini. Tapi apa yang terjadi kemudian? Fa'azallahuma syaiton, maka setan menggelincirkannya. Ya. Datang dia kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jangan ragu, ambillah, makanlah buah tersebut. Ketahui enggak itu buah itu? Buah apa? Itulah buah khuldi. Kau akan abadi di surga. Kholidina fiha. Jadi nama buah khuldi itu bukan dari Allah. Kalau Allah menyebutnya hadis sajarota. Iblislah yang memberi nama khuldi. Dan di surat lainnya, Iblis mengatakan, saya hanya memberi nasihat saja kepada Anda. Nasihin gitu kan. Jadi sebenarnya itulah yang disebut dengan hoax itu. Dan kemudian apa yang terjadi begitu ya. Jadi silakan dilihat Quran surat 16 ayat 66 tentang susu, ya. Quran 80:24-32 dan Quran 6:141 tentang buah, sayuran dan serealia. Quran 6:142-144 daging, Quran 16:68 madu. Bahkan juga jenis-jenis buah-buahan tertentu mendapat perhatian yang luar biasa. Ya, di Quran 3657, 4373, 1667. Artinya apa? Memang manusia diperintahkan, artinya diberi atau dianjurkan makan beraneka ragam. Karena itu semua untuk manusia. Tapi jangan berlebihan. Jadi harus seimbang. Dan ini ternyata apa yang disampaikan Al-Quran, disampaikan oleh Nabi juga, ini juga, padahal kan Nabi tidak belajar filsafat, tidak belajar, Nabi itu umi, buta huruf. Ini sudah disampaikan Hippocrates misalnya kan sebelum masa itu. Let food be thy medicine, and medicine be thy food. Jadikan makananmu menjadi obatmu dan obat menjadi makanan. Everything in excess is opposed to nature. Sesuatu yang berlebihan itu bertentangan dengan alam. All disease begins in the gut. Ya, semua penyakit berawal dari perut. Ya, Nabi juga mengatakan gitu dalam beberapa penafsiran bahwa awal semua dari penyakit itu ada dari perut. Begitu. Di sini juga ada caraka. Ya. All disease begin in the gut. Ya. Also proposed by Caraka and Susruta. Ya. Ini tahun sebelum Masehi itu ya. Jadi 500 sebelum Masehi mereka sudah mengatakan bahwa penyakit itu bisa berawal dari perut, artinya dari makanan begitu. Nah itu muslim yang cerdas dan literasi gizinya kuat, sebetulnya atau artinya mengikuti apa yang disampaikan syariah, ini akan lebih sehat dan mempunyai kualitas hidup dan ketakwaannya lebih meningkat begitu. Karena sesungguhnya
jantungnya kesehatan, heart of health adalah gizi yang baik. Good nutrition. Ketika diet salah, maka obat itu tidak ada gunanya. Ketika diet salah, obat itu tidak dibutuhkan. Maaf, ketika diet betul, baik, maka obat itu tidak diperlukan. Ini menurut peribahasa Ayurveda. Tapi itu tantangannya. Sebagaimana disampaikan oleh seorang filsuf, Rodin, dia mengatakan bahwa di antara kenikmatan terbesar sekaligus kekhawatiran terbesar itu ada pada apa yang kita makan. Makan itu ada kenikmatan. Bayangkan kita puasa pas buka, waduh, hanya seteguk air putih aja nikmatnya luar biasa. Tapi sebenarnya ada kekhawatiran juga. Lebih-lebih nanti saya akan ungkap di era global ini. Ya. Jadi sesungguhnya sehat itu murah. Asal kita makan benar, itu aja. Dan sakit itu mahal. Betul, sehat itu murah. Cari makan yang halal, yang aman, thayyib. Wah, Pak, kan yang kalau aman itu kan apa ada jaminannya agak mahal dikit, ya mahal dikit, tapi bandingkan kalau kita terus makan yang banyak pestisidanya di usia tua, kemudian kita kena macam-macam, kena kanker, jantung, ya biayanya lebih mahal lagi. Dan itu kalau kita berlaku sekarang makan sembarangan itu sama dengan akan menzolimi anak cucu kita. Kenapa? Kita sekarang nyari uang, ngumpulin uang, makan sembarangan. Halal, haram, baik, thayyib atau tidak kita makan. Pas kemudian menjelang pensiun atau pensiun, kita kena jantung koroner, kena stroke, kena ginjal, itu akan menjadi beban anak cucu kita. Dan itu mahal biayanya. Ya, semua tabungan, semua uang kita, harta kita habis nanti, ya, dipakai untuk ngobatin kita, karena kita ingin memuaskan itu, ya. Ingin memuaskan makanan tanpa mengikuti petunjuk syariah. Ya. Jadi bagaimana kaitan dengan pencegahan penyakit? Jadi makanan yang baik ini tentunya yang kita konsumsi selain berfungsi sebagai sumber zat gizi yang kita butuhkan, tapi sesungguhnya juga mengandung komponen-komponen yang bermanfaat untuk kesehatan. Yang walaupun sampai detik ini mungkin belum disebut zat gizi. Namun peranan dan manfaat terhadap kesehatan sudah diakui walaupun dalam keberadaan dan makanan dalam jumlah kecil. Ya. Jadi misalnya beberapa makanan yang disebut Al-Quran, ya, kok kenapa disebut Al-Quran? Disebut-sebut Al-Quran. Bahkan Allah bersumpah, watini wa zaitun. Apa gitu? Dilihat di zat gizinya mungkin yang zat gizi secara konvensional ya sama ada lemak, protein, karbohidrat, mineral, vitamin. Tapi ada komponen apa? Nah, begitu. Ini yang perlu kita lihat. Dan Allah telah menyebutkan beberapa makanan yang Allah lebihkan derajatnya sehingga disebut dalam Al-Quran. Beberapa misalnya adalah madu, ya, kurma, tin, delima, anggur, pisang, labu kuning, zaitun, susu, buah-buahan, sayuran, biji-bijian. Ini adalah komposisi makanan yang ternyata yang sekarang dianggap sehat itu. Bahkan beberapa jenis makan tersebut disebut sebagai superfood. Ya. Misalnya delima itu superfood, buah tin, yellow pumpkin. Ya. Nah, ternyata Islam memang. Maaf, Prof. Waktunya supaya berapa cukup lagi? diskusi. Ya, kita kalau bisa jam 7 sudah selesai berikut diskusi. Oh, boleh. Saya sedikit lagi aja ya. Saya ingin nanti mungkin lebih banyak ide. Iya, oke. Ya, jadi ini saya kira nanti ini bisa dibaca ya bagaimana ya bahwa Islam itu sesungguhnya mengajarkan gizi seimbang ya. Mulai dari bayi sampai dewasa, sampai lansia ya. Ini begitu pentingnya gitu ya. Kita harus makan.
Ini beberapa contoh aja ya, bagaimana keistimewaan pisang ya. Kenapa disebut dalam Al-Qur'an ya. Ini beberapa makanan ya. Lebah dan produk lebah. Ini kaitannya di saat sekarang Covid misalnya, ini luar biasa di sini ya. Kemudian nah, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang diberi manusia. Ini sebenarnya isyarat kepada kita, harus ada umat muslim yang memang membikinkan lebah, rumah lebah. Harus ada yang membudidayakan lebah. Karena kalau satu lingkungan masih baik, kalau lebahnya masih ada. Begitu lebah tidak ada, maka lingkungan itu sudah hancur. Karena lebah bukan hanya berfungsi, ditugaskan untuk menghasilkan madu, tapi juga dia adalah sebagai polinator. Di dalam surat 16, An-Nahl 69, misalnya, Allah berfirman, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sampai saya ajak ke dalam lagi. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang memikirkan. Dan ini 4 produknya misalnya ya, dari lebah. Ini sudah terbukti. Kebetulan saya meneliti mengenai produk lebah, propolis. Ya. Saya sudah menghasilkan lebih dari 10 paper tentang propolis di jurnal internasional yang membuktikan produk lebah ini berfungsi sebagai imunomodulator. Meningkatkan kekebalan, antibakteri, anti-tuberkulosis, anti-emesis, anti-hipertensi, anti-cancer, hepatoprotektif, juga telah terbukti sebagai antivirus. Jadi sesungguhnya Islam atau Allah sudah menyediakan sebenarnya untuk menghadapi itu. Dan kita tidak akan kena oleh virus COVID ini kalau kita punya kekebalan yang baik. Dan virus ini sesungguhnya berbeda dengan bakteri kan. Dia itu butuh inang. Beda dengan bakteri, bakteri itu bisa ada substrat, yang penting ada substrat. Dia akan hidup di sana. Kalau virus itu hanya di makhluk hidup. Dan tapi tingkat virulensnya sangat tinggi. Kalau bakteri mungkin harus sampai 10⁻7 menyebabkan kesakitan, kalau dia bersifat yang infektif. Kalau virus bisa 1 sel aja bisa menyebabkan sakit. Ini makanya dengan makanan-makanan yang disebutkan dalam Al-Quran, ini mampu meningkatkan imunitas, bahkan juga menyembuhkan. Gitu ya. Nah, kemudian labu. Ya, ini saya sangat mengajak nih pebisnis yang calon pengusaha makanan, bagaimana bisnis ini mengupayakan labu jadi makanan umat begitu. Karena ternyata ketika Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan paus, dia dalam keadaan sakit, Allah menumbuhkan untuk dia sebatang pohon di jenis labu. Dan itu memulihkan kesehatan kembali dari Nabi Yunus. Sehingga Nabi Yunus kembali ke umatnya, ya, dengan 100.000 pengikut kembali beriman pada Allah. Ya. Dan ini adalah buah yang kesukaan Rasulullah. Kami misalnya saya mengembangkan dengan tim di IPB makanan krim sup instan untuk lansia. Karena sangat cocok, karena mudah dicerna. Ya. Komponen gizinya luar biasa. Makanan lain buah tin ini, buah luar biasa. Ini untuk kebugaran, ya, untuk anti hipertensi, kemudian juga anti diabetik dan sebagainya. Kurma, zaitun, dan delima. Ini sudah diakui oleh sekarang ya Allah sudah memberikan isyarat, sekarang sudah terbukti bagaimana buah-buah ini, makanan-makanan ini bisa dimanfaatkan untuk melawan penyakit. Ya. Termasuk susu. Ya. Jangan mengharamkan susu kalau memang kalau minum susu suka diare. Nah itu berarti Anda mengalami laktos intolerans. Ya. Bagi Anda aja nggak boleh. Ya. Atau sebenarnya bisa makan susu tapi jangan ada laktosnya. Jadi bentuk yang low laktos saja. Begitu. Dan dengan diet yang baik dan lingkungan yang bebas polusi, sebetulnya kita bisa memaksimalkan, bisa panjang umur. Ya. Penuh berkah. Artinya gini, usia kita panjang, tapi tidak sakit gitu. Yang disebut panjang juga sebenarnya sesuai dengan tetapan Allah berapa, tapi kita tuh benar-benar menikmati
usia itu penuh barokah. Tapi yang jelas misalnya di penduduk di Okinawa Island di Jepang itu masih bisa kita temukan orang-orang lansia usia di atas 100 tahun masih sehat jalan-jalan begitu. Terakhir mungkin saya ingin sedikit ini ya, bagaimana nih globalisasi dan dampaknya dalam pangan. Kita di era global sekarang ya, ini yang bikin makin rumit lah ya. Karena berbagai makanan dari negara-negara bebas masuk ya, dan tidak boleh dilarang kecuali melanggar 2 perjanjian SPS dan TBT. Dan tentunya kita lihat saja ini hanya contoh ya, betapa rumitnya makan di era global. Kita makan pizza itu ada berapa negara yang kita makan. Karena bahan-bahan bakunya itu dari berbagai negara. Garamnya aja dari India. Dari kita hanya lada hitam. Karena bagaimana kita memastikan makanan tersebut halal dan thayyib? Apakah harus ditanya dulu ke mereka halal-halalnya? Apakah dianalisis dulu? Akhirnya kita cuma percaya ke jaminan halal saja MUI kan. Ini sangat rumit. Apa jaminan halal? Ini udah masuk ke syubhat begitu. Beda dengan pangan lokal, ya. Singkong di sini, combro. Singkong bahan-bahannya dari tetangga sebelah, ya. Yang bikinnya pun kita bisa lihat, ya. Singkongnya dari Mang Uwo, tetangga lain RT, oncom, ibu kokom, tetangga sebelah, ya. Gampang kita mau melihat aman waktu memproduksinya, nanamnya gimana, itu sudah sangat gampang sekali gitu. Tinggal ngintip aja, tinggal ditanya saja begitu. Makanya tidak heran negara-negara maju sekarang walaupun dia mengkampanyekan pasar global, mereka tetap memproteksi ya, dengan mengajak masyarakatnya hanya membeli pangan lokal. Ini bagi Islam saya kira sangat penting nih. Ini menghidupkan ekonomi rakyat, ekonomi umat. Kita beli makanan, beli sayuran dari tetangga kita, dari lingkungan kita. Gitu. Sambil juga kita memastikan itu aman. Begitu ya. Jadi sekarang memang dengan globalisasi kita hidup dalam lingkungan keamanan pangan yang kompleks. Dampaknya apa? Luar biasa ya. Tidak jaminan yang buah-buahan sayuran yang begitu menarik di supermarket yang bersih adalah aman. Ternyata isinya adalah pestisida semua. Ya. Bukan nakut-nakutin. Dan menikmati makanan saat ini merupakan proses yang berisiko. Lagi istri kita sedang hamil ya, termasuk di sini lihat Jupe aja ini kita beri teguran makan sembarangan. Saya bilang hati-hati itu dari mana itu? Ya, Anda jangan mengalami seperti ini. Ya. Ini adalah kandidat presiden Ukraina yang dalam masa kampanye diundang makan, ya. Ternyata dia makanannya ada dioksin, cemaran makanan. Ya. Kita lihat dari asal ganteng di atas gambar di atas menjadi 15 tahun atau 20 tahun lebih tua. Dampaknya luar biasa, ya. Nanti kaitannya dengan status gizi, ya. Residu pestisida, nih. Sekarang anak-anak banyak yang penyakit segala macam susah. Ini ada hiperaktivitas, autis, tidak lepas dari makanannya dikonsumsi. Ya. Indonesia mengalami masalah gizi stunting, ya, tinggi sekali, tidak lepas dari pangan yang tidak aman, yang kita tidak bisa menjamin keamanannya. Ya. Indonesia tidak bisa menang sepak bola karena Andik lawan David Beckham itu seperti Daud ngelawan Jalut, ya. Kita lihat gimana bisa menang, ya. Jadi Andik kalah segala-galanya dari postur, intelijensia. 30% pemain timnas kita adalah stunting. Itu tidak lepas dari makanan. Jadi makanan sangat menentukan. Kemudian juga ini yang harus kita hati-hati nih, ya. Ternyata makanan, nah ini kita juga harus didik petani kita, ya. Gara-gara dikenalkan dengan revolusi hijau tahun 60-70-an, nah kita terbiasa menggunakan pestisida. Ternyata pestisida yang bersifat anti-androgen bisa menyebabkan hilangnya sifat-sifat maskulin pada beberapa spesies. Jadi tidak heran kalau sekarang banyak yang LGBT, ya. Kemudian paparan pestisida yang terus-menerus juga ternyata bisa menyebabkan berkurangnya ukuran kelamin pria setiap tahunnya. Jadi waktu nikah bawa pisang tanduk, setelah usia 50 tinggal pisang lampung begitu ya. Makanya banyak istri yang tidak menurut sama suaminya, ya. Banyak yang berdosa gitu. Ini logam berat. Ini
melakukan penelitian kebetulan di sini di mana? Di Bontang, Samarinda dan Bantul. Ya. Ternyata ada hubungan ya antara kandungan logam berat pada makanan, sayuran, ikan, rambut dengan kejadian autis. Ya. Kemudian juga anak-anak sekarang lebih cepat dewasanya. Ternyata memang yang impor itu sudah terbiasa diberi hormon trebolon asetat, sapi-sapinya itu, agar cepat besar. Dan ternyata ini menyebabkan anak-anak mengalami menstruasi lebih dini. Ya. Sehingga Rusia melarang impor daging di Australia dan New Zealand. Indonesia saya sudah menemukannya. Ya. Nah itu sini sebagai penutup, bagaimana umat ini bisa mengendalikan logistik pangan. Ini ada kewajiban bagi umat untuk mengendalikan logistik pangan. Ya. Sekarang ini siapa sebetulnya yang mengontrol pangan global ini? Ya, jadi kita negara-negara berkembang ternyata makanannya sangat dikontrol. Rusia saja, Soviet dikontrol oleh Amerika waktu itu dan di stop pengiriman makanan dari negara-negara Barat ke Soviet, kecuali Soviet menjalankan Glasnost dan Perestroika. Setelah menjalankan itu kemudian hancurlah Uni Soviet, jadi pecahan-pecahan negara sekarang. Sampai sekarang masih tergantung. Dan ini dipakai oleh Yahudi. Ini ya motif Yahudi ini begini ya. Jadi dia jalankan benar ini. Whoever has access to oil, they will be able to control many countries in their land. Whoever has access to food, they will be able to control people. Jadi negara-negara maju itu Barat itu benar-benar mengendalikan, punya akses ke pangan. Paling secure Amerika misalnya. Dia bisa mengontrol kita. Terus terang aja. Ya. Ini ada 3 konsep, makanya kemudian dalam Undang-Undang Pangan ada kedaulatan pangan, ada ketahanan pangan, ada apa? Swasembada pangan. Food self-sufficiency. Nah, kita yang mana sebetulnya? Kita baru food security, itu belum ini juga. Ya. Food sovereignty ditentang, jadi termasuk swasembada. Pada UNDP PBB mengkritik Indonesia yang punya target swasembada. Tidak boleh swasembada katanya. Nggak bagus katanya. Karena mereka ingin mengendalikan. Dan bagaimana kedaulatan pangan? Ternyata perdagangan pangan internasional dikuasai hanya oleh 5 multinational companies. Ya. 90% perdagangan pangan internasional hanya dikuasai oleh Cargill, ADM, List Dairy Foods, Conagra, dan BUM. 3. Kemudian 6 MNC yang mengontrol, mengendalikan pasar benih dan produksi input. Ini artinya apa? Makanan umat Islam 1 miliar itu sangat tergantung pada mereka. Halal haramnya, aman tidaknya sangat tergantung pada mereka begitu. Ya. Muncullah sebut dengan food conglomeration global. Ya. Ketergantungan petani sangat tergantung pada ini mereka jebak, kita juga udah terjebak pangan nih. Kayaknya saya sering kangen sama mie instan, lidah saya tuh ini gitu kan. Padahal kita tahu mie instan itu bahannya terigu, kita nggak mau produksi terigu, udah terjebak gitu. Dan terjadi marginalisasi. Nah itu ya umat ini harus bisa memastikan apa yang dikonsumsi terjamin kehalal dan ketoidennya. Kita harus sama begitu. Agar bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Maka umat harus mampu mengendalikan pasokan pangan. Janganlah kebutuhan pangan untuk 1 miliar lebih umat Islam ini diserahkan kepada umat lain yang tidak ada kewajiban memberikan jaminan halal dan thayyib, kecuali untuk kepentingan bisnis. Mereka hanya bisnis saja. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf nih, memang cukup panjang, sangat panjang nih dalam waktu yang singkat ini. Silakan, mungkin itu Pak, saya kembalikan ke Ustadz Rimun Wibowo. Mohon maaf nih, ini yang saya sesuai fungsinya sebagai provokator, saya ingin memprovokasi. Yang hadir di sini agar buka bisnis pangan. Ya.
kita Siap. kuasai. Bayangin berapa triliun rupiah begitu. Dan itu akan menghidupkan ekonomi umat. Kalau kita sendiri yang buka pabrik, kita yang jual, segala macam. Sekarang kita buka 212, tapi pemasoknya siapa? Mereka. Ya tetap aja dikendalikan. Demikian. Walau alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon share screen-nya diakhiri, Prof, biar Oke. baik. Alhamdulillah, Bapak sekalian, kita sudah dapat kuliah beberapa semester ini. Semester. Luar biasa. Informasikan, Prof, ini pengajian kita ini rupanya dihadiri dari timur hingga barat. Dari timur tadi hadir Prof Nurdin, beliau dari Semarang ini, dari Semarang. Oh, Semarang ya. Kemudian juga dari barat ini ada Dr. Arifin Ahmad. Kalau dari namanya kayaknya sepupu nih. Ya, Prof. Sama-sama golongan Ahmad. Ini golongan maaf, toko Kufat sudah tutup. Karena Arifin, bukan Arifin ya. Nah, ini juga Jadi dari Aceh, dari Aceh ini. Nah, kalau kita perhatikan Bapak sekalian, tadi penjelasan Prof itu pertama menurut saya ini kita semakin bersyukur mendapat hidayah untuk berislam, karena Islam dengan Al-Qur'annya begitu rupa ya, sangat komprehensif, maka ada perintah udkhulu fisilmi kafah, berarti termasuk dalam hal memakan ini, tentang makanan gitu kan. Ya, rupanya nahnu nazzalna Qur'ana tibyanan likulli syai'in ya, bahwa kami untuk Al-Qur'an itu telah menjelaskan sesuatu. Tadi Prof telah mengungkapkan tentang makanan, ternyata Al-Qur'an begitu rinci juga menjelaskan. Intinya kita boleh halal thayyib, itu berarti makan yang halal, yang tidak dilarang, yang enak-enak. Tapi dengan catatan, dengan data tadi rupanya makan yang enak ini juga berbahaya ya Prof ya. Lebih berbahaya dari penyakit menular ternyata. Catatannya berarti jangan berlebihan. Itu barangkali. Kemudian kaitannya dengan COVID-19, tadi Prof menjelaskan, kalau kita patuh pada tuntunan Islam, insya Allah imunitas kita menjadi bagus, bahkan bisa mengobati kalau misalnya ada penderita COVID-19 ini. Terakhir tadi Prof mengatakan bahwa tantangan kita ini adalah makanan global yang kita tidak bisa mengontrol, bahkan kedaulatan dan lain-lain, itu begitu rupa, ini menjadi inspirasi bagi kita juga untuk bisa kembali back to nature. Saya lihat Facebooknya Prof selalu berkebun sendiri, nah itu sealiran dengan saya. Saya baru panen pisang, Pak Rizal ini sering saya kirim meskipun sedikit, Pak Rizal, karena itu dibagi kemana-mana. Lengkap meskipun saya bukan Ya, makasih. Ya, bukan tuan tanah, tapi laos, jeruk, tebu, kelor, semua ada itu meskipun di kebun saya itu. Karena mungkin setuju dengan aliran Prof ini. Saya kira itu Bapak sekalian, jemaah sekalian, mohon maaf ini karena memang banyak ya materinya dan saya kira semua poin penting semua. Mungkin waktu diskusi kita tinggal sedikit, kecuali ada kesempatan kita untuk lanjut sampai duhur, monggo saja. Kami persilahkan, silahkan di unmute speakernya bagi yang ingin bertanya. Silahkan, yang ngacung nih, Pak Rizal dulu, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ahmad Sulaiman dan Ustadz Rimun atas kesempatannya. Jadi ini sangat mencerahkan kami Ustadz sebenarnya ya. Jadi memang makan itu nggak boleh sembarangan. Kemudian kita itu seperti apa yang kita makan sebenarnya ya. Gitu ya Ustadz ya. Nah tadi saya menarik mengenai puasa. Jadi ada dua pertanyaan sebenarnya. Saya pernah baca kalau puasa itu malah membuat kita lebih kuat terhadap penyakit Ustadz. Satu itu. Yang kedua, sebenarnya yang puasa yang baik seperti apa? Karena di kita itu kalau puasa malah apa ya, kayak balas dendam gitu pas bukanya itu loh. Jadi malah harusnya hemat kok malah nambah biaya ya ketika bulan puasa tuh. Jadi
seolah-olah kayak terbalik-balik gitu. Itu ya, terjadi dua. Pertama adalah apakah ada penelitian yang memperlihatkan bahwa puasa itu bisa menambah daya imun. Yang kedua, puasa yang baik seperti apa? Karena kalau kita bisa tadi ya menambah daya imun, misalnya kita puasa Senin Kamis gitu ya. Nah, itu kita bisa saving 2 kali makan siang dalam seminggu. Nah, itu bayangkan kalau 10 orang yang puasa, kita bisa bantuin 1 orang, Tat. Seperti itu. Jadi kita semakin kuat tuh secara individu, juga secara komunitas. Mungkin di era sekarang ini kita butuh itu, Tat. Mungkin seperti itu pertanyaannya dari saya. Terima kasih, Ustadz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain sebelum dijawab oleh Prof. Sulaiman, biar penasarannya tersampaikan. Ya, silakan. Siapa Pak? Assalamualaikum Ustadz Rimun. Oh ya, Pak Tito. Ini ada lebih jauh lagi nih, Prof. Beliau ini dari Singapura ya. Ya. Ini Prof. Sebenarnya saya mau tanya. Kebetulan kalau di sini saya ada istilahnya kalau pas mencari makanan, memang tidak sesulit di negara-negara yang lain. Kemudian kalau di Singapura masih banyak menemukan makanan-makanan yang halal. Nah, ya, karena masih banyak Melayu ya. Iya betul. Cuman hanya saja misalkan saya ketika ke suatu tempat di hawker lah atau tempat makan di sana. Nah, terus saya menemukan biasanya saya akan mencari warung-warung lah istilahnya atau hawker yang menjual makanan yang halal. Biasanya itu masakan Melayu atau masakan India yang Muslim. Cuman ada suatu waktu itu saya ke sana mau beli, semua tutup, yang makanan Melayu maupun atau India yang halal itu, yang Muslim. Nah, akhirnya apa yang harus dilakukan? Apakah saya pada saat itu mencari makanan yang vegetarian. Jadi vegetarian di sana ada beberapa warung atau hawker yang menjual vegetarian. Nah, apakah itu bisa untuk mendapatkan halal dan thayyib itu bisa dengan misalkan udahlah karena udah nggak ada lagi kita mau beli hawker-hawker yang non Muslim yang kita nggak tahu halal haramnya dan memutuskan yang vegetarian aja. Itu gimana tuh, Bro? Ya, terima kasih Pak Tito. Ya. Mungkin ada tambahan dari Prof. Nurdin atau Dr. Arifin Ahmad. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya telah diundang oleh Prof. Ahmad. Terima kasih kepada Pak Ustadz Rimun atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya kira Prof. Ahmad telah menyampaikan tadi materinya dengan luas dan ilmiah dan telah dihubungkan kepakaran beliau dengan apa-apa yang dinyatakan dalam Al-Quran. Ya, saya kira memang kita perlu berbangga dan berbesar hati bahwa alhamdulillah kita punya acuan dalam Al-Quran yang telah mengatur segala ilmu termasuk ilmu bahan pangan, baik dari aturan jenis yang perlu kita makan, termasuk yang haram tadi yang kita dibolehkan, dan juga dari segi jumlah yang telah diutarakan oleh Pak Ahmad terkait mengenai hadis Nabi tadi bahwa sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga gas. Ya, saya kira itu yang patut kita apresiasi dari kepakaran beliau. Jadi saya ini adalah muridnya Prof. Ahmad, jadi ilmunya murid itu insya Allah tidak akan melewati ilmunya dosen. So, lebih banyak dulu. Baik, terkait dengan guru yang sukses biasanya menghasilkan murid yang lebih bagus dari gurunya. Insya Allah. Baik, terkait mengenai hubungannya dengan COVID-19, kan ini COVID-19 ini kan muncul di daerah yang, mohon maaf, di daerah yang bukan muslim, yang tentunya mungkin di sana makanannya memang tidak thayyib tadi, yang tidak aman, artinya mengandung hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Islam. Mungkin Prof. Ahmad bisa menyampaikan itu hubungannya antara COVID-19 dengan
jenis makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut yang notabene terjadi di Wuhan pertama kali. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya, Prof. Nurdin. Kami persilahkan Ibu atau Bapak nih Pak ya, Dr. Arifin Ahmad dari Oh ya, terima kasih. Apa itu Mat? Terima kasih Pak. Mungkin saya ingin sedikit bertanya nih sama Prof. Ahmad. Selamat pagi Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saat ini kan kita dalam kondisi pandemi COVID-19 nih Prof. Yang kita ketahui bersama bahwa penularan COVID itu utamanya dari droplet gitu ya. Tetapi kita kan tidak bisa menjamin juga apakah orang-orang yang mengolah makanan yang ada misalnya melalui pesanan melalui online ataupun kita makan di rumah dengan melalui pesanan atau kita sekali-sekali berbelanja di warung membawa ke rumah. Nah, ini apakah ada kemungkinan penularannya melalui makanan nih Prof? Ini banyak pertanyaan, kekhawatiran masyarakat juga yang saya terima dalam diskusi-diskusi di sini Prof. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Dr. Arifin. Selanjutnya kami persilahkan Pak Tengku Pak dari Lingga. Silahkan Pak Tengku. Dari Aceh juga ini. Oh, Tengku ya. Pak Tengku ada pertanyaan? Pak Tengku masih gabung? Masih Pak, masih. Nggak ada Pak, nggak ada, ngamatin aja ini. Oh, baik. Baik, Prof, itu saya kira pertama dari Pak Rizal ya, bagaimana puasa yang baik ya, dan ya seputar puasa dan imun. Ya, puasa dan imun. Apakah dengan puasa itu justru meningkatkan imunitas dan bagaimana puasa yang baik? Pak Tito tentang vegetarian, Pak Nurdin meminta agar Prof bisa mengulas sedikit tentang kaitannya dengan COVID, karena munculnya COVID ini kayaknya juga dari makanan itu, gaya makan mungkin ya. Yang terakhir tentang tadi dari Pak Arifin juga tentang COVID juga. Baik. Terima kasih atas pertanyaan share dari Bapak Ibu semua ya. Jadi untuk Pak Rizal, jadi kita puasa itu kan biasakan di bulan Ramadan ya. Tahu nggak arti Ramadan? Ramadan artinya pembakaran. Di Ramadan itu pembakaran. Jadi memang di bulan Ramadan terjadi pembakaran. Jadi Allah itu yang Sang Maha Pencipta tahu persis apa yang terjadi pada manusia, karakter manusia, sehingga Allah pun tahu bagaimana menolong, karena saking sayangnya jalan untuk memperbaiki recharging gitu ya. Jadi setelah 11 bulan makan sembarangan segala macam, kita mau obes segala macam, berbagai racun masuk, justru di bulan Ramadan terjadi pembakaran energi, pembakaran racun dan sebagainya. Jadi pada bulan puasa itu terjadi apa disebut dengan detox. Makanya kenapa Allah itu mewajibkan puasa itu kama kutiba alal ladzina min qablikum ya. Sebenarnya wajibkan kepada bangsa-bangsa sebelumnya. Jadi syariat puasa itu bukan hanya syariat kepada Nabi Muhammad. Zaman Nabi Musa juga, Nabi Isa juga. Sekarang kan orang-orang Nasrani melakukan puasa 40 hari gitu ya. Tapi banyak yang nggak taatnya. Dan mereka beda lah gitu. Karena apa? Itu Allah itu tahu ini. Jadi kita itu memang perlu di detox. Termasuk detox harian itu kan adalah apa yang disebut dengan ada namanya circadian rhythm atau circadian time. Jadi kita itu bagusnya makan itu ya sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Kalau puasa mengakhirkan sahur kan. Jadi sekitar jelang terbit matahari lah kita atau jelang subuh kita makan. Tapi harus cepat makan lagi itu jangan lewat maghrib.
Karena mulai jam 7 ke sana sampai jam 4 itu adalah proses tubuh memetabolisme dan membuang racun-racun sisa. Termasuk juga ada aplikasi apa istilahnya Pak Nurdin, sel kita, lisom kita tuh menyerap sel-sel yang rusak segala macam untuk membuangnya begitu. Jadi kalau kita ada malam-malam kita makan dinner ya sampai ini akan menjadi beban kapan mendetoksnya gitu. Makanya banyak obesitas terjadi pada orang yang seperti itu. Termasuk juga ketika Allah sudah menetapkan malam itu untuk istirahat, siang untuk bekerja. Ya. Ini penelitian pada orang yang shift malam itu banyak terjadi obesitas. Ya. Walaupun siangnya tidur, gitu ya, banyak obesitas. Kemudian saya kebetulan waktu saya ambil S3, saya mereview pengaruh puasa terhadap kesehatan, terhadap produksi ASI, terhadap anak gitu. Baik itu di Mesir, di negara-negara muslim lainnya, memang walaupun tidak mengikuti puasa Rasul aja itu luar biasa ya. Bagaimana terjadi peningkatan imunitas dan kesehatan. Terlebih-lebih yang mengikuti puasanya Nabi, bukan puasa balas dendam. Itu yang mah jadi sembuh, kolesterol rendah, yang diabetes ini, yang ginjal juga. Itu artinya itu tidak lepas dari peningkatan imunitas gitu. Saya banyak papernya. Kalau kita cari di Google Scholar ya, itu luar biasa itu terkait dengan hubungan antara puasa dengan imunitas ya. Waktu itu saya lebih tertarik kaitannya gini. Ibu hamil itu kenapa sih saya sangat tertarik kenapa Allah tidak melarang ibu hamil dan menyusui untuk puasa. Beda ketika head gitu. Apakah tidak berpengaruh ke kesehatan anak, bayi dan si ibu? Tidak, enggak ternyata. Ternyata ada mekanisme di dalam tubuh itu sendiri ya. Kalau dia memang sehat normal tuh ada mekanisme mencukupi kebutuhan si bayi. Dan justru si bayi, si ibu yang baru melahirkan misalnya akan kembali ke bentuk normalnya. Karena kan ketika dia hamil mengalami pertambahan berat badan sampai 30-40 kilo bayangkan. Asalnya langsing 40 kilo menjadi 70 kilo lebih begitu. Itu kembali ke semula bentuk seksinya itu lama gitu. Tapi dengan puasa, dengan memberikan ASI itu kembali cepat gitu. Dan sehat. Dan kita tidak iya. Jadi ada cadangan. Jadi ada cadangan, jadi penggunaan apa yang disebut dengan sekarang keto diet itu. Salah satu keto diet yang sebenarnya kita nggak usah keto diet, puasa aja itu. Itu maka terjadi metabolisme protein dan lemak di dalam tubuh kita, ya. Makanya terjadi ini. Makanya diet yang paling bagus. Jadi sudah banyak itunya. Kemudian cara puasa Rasul itu ya kita bahkan bukannya cara puasa Rasul, cara makan juga kan. Kan sebetulnya dalam Islam itu ada aturan makan loh. Tidak boleh makanan menunggu kita. Kita nunggu makanan. Dulu makan datang, setelah cuci tangan, baca doa, bersyukur, ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Kemudian kan mulai dari mana? Nabi itu kan mengajarkan ini dulu dengan garam, ya, ini kan merangsang rasa ini kan. Pertama dengan 3 jari, ya, dari yang terdekat, tidak boleh ngobrol, duduknya pun agak baik begitu, ya, mulai dari yang terdekat. Dan ketika kita nikmat berhenti sebelum kenyang, itu tantangannya tuh. Itu yang berat. Lagi nikmat malah ingin tambah kan. Nah ketika kita ingin tambah, mestinya kita sadar peringatan dari Allah, udah stop gitu. Bisa enggak itu ya? Itu kan kita dalam belajar ekonomi kan ada maksimal utility ya. Begitu kita lagi nikmatnya diterusin, langsung turun. Enggak enaknya hilang lagi gitu kenikmatan itu. Itu. Kemudian juga kita makan tuh memang ketika kita udah melapar, udah melapar baru ini gitu. Ya. Mengakhirkan
pertama bukanya ya. Buka itu kita ikuti apa yang dianjurkan. Hanya pas saat bukanya aja, kurma. Bukan yang manis-manis loh. Sekarang kan diganti dengan yang manis-manis. Salah. Kurma. Beda, kurma diganti dengan sirup. Ini dijadikan iklan itu. Enggak. Justru kalau kita puasa buka dengan yang manis-manis, yang bukan dianjurkan Nabi, malah kita cepat obes, mengobesitas dan menurunkan imunitas. Ya. Jadi dengan ini harus dirubah nih pola itu. Kurma aja 3, bahkan dengan 3 aja cukup sebenarnya. Kadang-kadang dengan kurma udah hilang haus, kurma makan 3 misalnya, atau sahur udah cukup 3 misalnya, kita masih kuat tarawih loh. Tapi kalau makan balas dendam, puasa balas dendam, habis maghrib kemerkaan bahasa Sundanya, ngantuk nggak mau tarawih gitu, itu bahaya di situ. Ya. Termasuk jenis-jenis makanan apa yang kita baiknya konsumsi, ikuti Nabi itu, insya Allah itu. Ya. Itu yang pertama untuk Pak Tito. Ya sama-sama. Untuk Pak Tito itu memang saya sering begitu Pak Tito, kalau saya nggak dapat yang jelas halalnya, ya saya cari vegetarian. Atau kalau di Amerika saya cari yang kosher. Tapi kosher pun, ya itu dengan keyakinan ahli kitab ya. Kosher pun kalau ada gelatinnya enggak. Karena gini, tidak semua Yahudi itu rabinya itu yang menghalalkan gelatin babi. Ya. Jadi ada rabi Yahudi yang mengatakan gelatin babi halal, kosher. Karena kan yang diharamkan dagingnya, bukan kulitnya gitu ya. Maka dasar Yahudi gitu ya. Ya ada yang begitu. Jadi saya suka lihat itu, saya lihat tuh ini, wah ini ada gelatinnya walaupun ada koshernya, saya nggak berani gitu. Jadi itu salah satu. Atau gini, carinya tuh kok jangan benar-benar vegan lah. Kan kita masih butuh protein dan sebagainya. Plus telur. Langsungnya ada telur. Ya. Minta yang vegetarian ditambah telur dan susu. Itu atau ikan. Itu ikan. Tapi hati-hati. Belum tentu juga vegetarian itu halal. Karena dalam proses pengolahan vegetarian tidak ada istilah haram alkohol. Kadang-kadang tambahan alkohol. Angciu, segala macam. Jadi hati-hati juga ditanya. Minta pada waktu bikinnya nggak pakai angciu, nggak pakai ini dan sebagainya gitu. Bagi mereka itu ada yang agak vegetarian, vegan juga kalau ada alkohol segala macam gitu. Jadi nggak jaminan juga. Tapi minimum udah lebih aman begitu. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau saya juga di pesawat, misalnya itu cari kalau nggak ada yang halal ya minta vegetarian aja atau minta kosher tapi ya tanpa gelatin. Udah betul Pak. Ya kalau nggak ini juga ya. Yang penting nggak ada babinya, tapi ya hati-hati lah itu. Kalau itu terlalu simplifikasi ya, nanti baca Bismillah saja katanya, hati-hati lah. Saya kira itu jangan lah ya. Oke. Ya. Untuk Pak Nurdin, ya memang betul. Jadi ada hubungan di Wuhan itu. Kalau kita lihat ceritanya kan memang di Wuhan itu saya juga kebetulan berapa tahun yang lalu saya diwawancarai wartawan Metro TV terkait dengan konsumsi anjing yang begitu luar biasa ya, termasuk di Jakarta itu. Ternyata Jakarta ada berapa ratus ribu anjing yang disembelih tiap hari begitu. Termasuk di Solo. Di Solo bahkan di sana banyak yang antri sate asu ya pakai jilbab. Benar. Nggak tahu itu. Mereka nggak tahu gitu. Dan itu biasanya kan anjing yang liar segala macam. Makanya saya bilang, baru ini ngeri ya. Saya bilang ini belum dari penyakitnya rabiesnya, belum juga dari itunya. Kalau di kita kan yang harus wanti-wanti itu di Tomohon ya, di pasar ekstrim. Sana semua tuh tikus, kelawar segala macam. Jadi di Wuhan itu memang ada hubungan antara awalnya itu juga menurut dokter hewan di sini ya Pak Agus, memang corona COVID-19 itu ada di kelelawar gitu. Ada mungkin di kelelawar nggak menyebabkan sakit ya. Kemudian masuk ke menular ke manusia karena dia bersifat virus ini zoonosis, penyakit menular dari hewan, maka kemudian kejadian lah gitu. Dan sejak itu kan sekarang ada larangan. Sekarang itu pemerintah komunis melarang lagi mengkonsumsi hewan-hewan liar gitu. Ya. Termasuk juga larangan
konsumsi kucing, anjing, ya sudah mulai nih. Ini ada hubungan ya, karena ini virus COVID ini adalah termasuk zoonosis ya, jadi ada hubungan dengan kejadian dengan apa yang dimakan. Nah ini nyambung dengan Pak Arifin. Memang sesungguhnya makanan bukan substrat, artinya virus itu bukan tempat hidupnya virus. Tapi kan begini, kalau si pembuatnya positif, ya, dia batuk, ya, masuk ke itu kan cepat itu ya, masa pengirimannya itu, ya bisa menjadi pikelnya, tapi dia dalam waktu tertentu dia mati gitu, nggak ada di situ. Tapi sangat mungkin bahwa makanan itu menjadi pikel, ya, tapi dia bukan hidup di sana, bukan berkembang biak di sana, begitu. Sehingga memang harus dipastikan kalau kita beli makanan online, pastikan pertama yang membuatnya tidak menjadi carrier, tidak positif itu, termasuk juga yang membawanya. Kalau yang membawa, mudah-mudahan dibungkus rapi ya. Enggak, hati-hati juga, berarti kan di dalam packagingnya juga harus benar-benar terjamin keamanannya. Jadi tidak terjadi kontaminasi selama transportasi begitu. Tapi bahwa dia hidup di makanan itu enggak begitu. Itu barangkali jawaban saya. Terima kasih. Baik. Yang paling benar. Kurang lebihnya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah hampir 7:30. Kita ucapkan terima kasih kepada Prof. Ahmad Sulaiman yang telah berbagi kuliah umumnya ya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Ya, makanan halal dan thayyib ini saya kira tadi sangat komprehensif. Mungkin saya ingin memberi satu catatan yang terakhir pernyataan Prof bahwa kaitannya pola makan, gaya makan yang sumber COVID-19 ini berarti itu juga karena melanggar hudud Allah ya, ketentuan Allah, karena memakan makanan yang haram ya. Dan kita doakan mudah-mudahan sekarang memulai melarang karena faktor keamanan, bukan karena keyakinan barangkali. Nanti lama-lama mendapat hidayah. Karena kalau kita lihat berita kan sudah mulai banyak orang kemudian menekuni Islam itu apa, termasuk ada yang kayak nggak tahu ini hak atau tidak ya, kayak di Jerman itu kan beredar orang rindu dengan adzan justru pada merekam dan sebagainya. Ini mudah-mudahan ini bagian dari titik balik, memang mudah-mudahan Islam ini akan kembali siarnya di dunia ya, baik di seluruh aspek kehidupan termasuk dalam bidang makanan ini. Karena akhirnya banyak sekali yang kembali kepada Islam. Ada temuan itu Prof, ada yang disebut dengan garpu tala. Ini saya juga baru tahu ya, meskipun ternyata udah berkembang jauh. Artinya COVID-19 juga ternyata ya penemunya sih mengatakan tidak itu 100% ya, tapi pengobatan-pengobatan dengan medis tetap dijalanin, protokol tentang COVID juga dijalanin, tapi salah satu itu kan juga harus menenangkan hatinya itu kan. Nah, ternyata kalau menurut penemunya garpu tala itu kan kayak garpu tapi hanya 2, terus ini tidak nyentuh tapi bisa menggetarkan. Nah, itu cara membuka Al-Quran secara acak, tentu ada protokolnya, ada 14 langkah gitu katakan. Yang penting tentu percaya bahwa itu firman Allah. Al-Quran juga satunya sebagai as-sifa ya, sebagai obat. Nanti ketemu ayat, kalau ayatnya itu masih negatif, lanjut baca sampai ketemu ayat positif. Nah, disitulah yang diulang-ulang itu untuk menggetarkan, menentangkan hati. Nah, ternyata banyak testimoni yang kemudian sembuh dengan COVID ini. Nah, ini ada mungkin ini, Pak Zadiman, ya. Saya ingin tambahkan sedikit aja. Saya kebetulan punya klien di Malang, ya. Dia itu ekspor makanan fresh cut, ya siap ini ya, ke luar negeri, ke Taiwan kalau nggak salah. Pernah dia kirim 2 kontainer, ternyata di reject karena ada bakteri patogennya. Balikin lagi ke Malang,
Di Malang kemudian dia bukan beragama Islam, dia Hindu. Dia itu ingin nyoba gitu. Benar enggak Allah itu, doa itu bisa dikabulkan, bisa menghilangkan penyakit, menghilangkan bakteri. Jadi yang satu kontainer dibiarkan, yang satu kontainer dia ngundang tetangga membaca Yasin, ngadoain ini supaya bakteri patogennya hilang gitu. Nah setelah didoain kirim lagi ke sana, ternyata yang didoain itu dites di sana negatif bakterinya, yang tidak didoain itu tetap ada begitu. Sampai dia bingung nanya ke Pak Haji, gimana ini bisa jadi hilang dengan doa? Kata Pak Haji, Allah itu kan yang menciptakan penyakit, bakteri segala macam. Allah berkuasa mengadakan dan meniadakan. Ya, karena Anda semua minta untuk ditiadakan, ya tiada gitu. Jadi samalah seperti itu kurang lebih. Jadi artinya usaha kita untuk menghilangkan penyakit dan juga agar kita tidak kena penyakit juga dengan doa itu, dengan ngaji segala macam itu. Ya. Salah satunya, betul. Terima kasih. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih pada Prof. Ahmad Sulaiman yang telah berkenan menjadi narasumber kuliah subuh MRC online hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal soleh, menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, terus mengalir hingga nanti gitu ya. Ini karena salah satu yang mengalir itu kan salah satunya al ilmu yuntafa'u bih, ya, ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa kembali nanti pekan depan di kajian. Semuanya terima kasih yang hadir. Ya. Terima kasih. Ya, semuanya. Terima kasih Prof. Ahmad Sulaiman dan Bapak yang lain. Terima kasih juga atas bergabungnya jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku kalam taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.